Republik Daerah Indonesia. Lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Siang hari ini hadir kembali untuk Anda menemani kebersamaan di siang hari ini bersama dengan Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga saya Tika Amsar dari Radio Suara Sidoarjo ditemani oleh co-host dari Radio Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan serentak di seluruh jaringan jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, baiklah pendengar Berita Indonesia Live, dan siang hari ini atau kali ini kita akan masuk di sesi pertama yang akan kita update kabar dari 3 radio terlebih dahulu yang sudah tergabung dalam Indonesia Persada ID. Ya, untuk sesi pertama kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Akbar Wiyana dari Belambangan FM Banyuwangi yang menyampaikan kabar bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi matangkan konsep destinasi wisata desa di tahun 2020 ini. Selengkapnya bersama Akbar, silakan Akbar. Baik. Ya, pemerintah Banyuwangi siapkan destinasi wisata desa Suku Using di Desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Tepatnya di Agrowisata Taman Suruh di tahun ini. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan di lahan seluas 12 hektar tersebut nantinya terdapat deretan rumah-rumah suku Using yang alami seperti pemandangan rumah di desa-desa suku Using. Anas menjelaskan deretan rumah Using tersebut memiliki fungsi yang berbeda seperti museum, fasilitas smart kampung, perpustakaan online, kuliner, dan pusat oleh-oleh. Selain itu, rumah-rumah tersebut juga akan ada kegiatan seperti aktivitas mengelola makanan hingga pembacaan syair-syair mocoan, sehingga kawasan tersebut akan tetap hidup. Untuk memperkuat nuansa desa, Anas juga menginginkan nantinya para wisatawan diwajibkan memakai pakaian adat ketika masuk ke destinasi tersebut. Anas menambahkan meski agrowisata Taman Suruh dimodifikasi menjadi destinasi wisata desa, di kawasan tersebut tetap akan mempertahankan konsep pengembangan pertanian, sehingga diharapkan ke depan wisatawan mendapatkan pengalaman dan edukasi tentang suku Using dan pertanian di Banyuwangi. Saya Akbar Wiyana dari Belambangan FM Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih Akbar dan pendengar Indonesia. Kita juga akan bergabung selanjutnya bersama Putri Maisuri dari Dimensi Baru FM Lampung Selatan. Si cantik ikan Nemo dan transplantasi karang menemani kita merasakan sensasi bermain water sports dan snorkeling di Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Selengkapnya bersama Putri. Silakan Putri. Baik pendengar LPPL Indonesia Live, perjalanan dari Kalianda, ibu kota Kabupaten Lampung Selatan ke Pantai Sadiringgung di Kabupaten Pesawaran terbilang singkat. Melalui jalan bebas hambatan, tol Bakauheni terbagi besar, dan keluar di eksit tol Kota Baru Bandar Lampung tidak lebih dari 2 jam. Sesampai di Sadiringgung, bagi backpacker harus sewa kapal dengan harga bervariasi, tergantung dari kapasitas kapal serta pulau mana yang hendak dikunjungi. Reguler trip dari Sadiringgung, Tegalmas, Pahawang hanya dengan Rp300.000 pergi pulang, atau memanfaatkan jasa Totoy Tour agen perjalanan wisata menyeberangi Teluk Lampung. Perjalanan menuju Pulau Pahawang memakan waktu hampir 90 menit, tergantung situasi laut dengan ombak yang bersahabat. Jika tidak bisa lebih. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi beberapa pulau berpasir putih, ada banyak titik lokasi snorkeling dengan pilihan beragam. Adalah Thomas Raganata Ali, owner Totoy Tour, paket trip wisata Sadiringgung Tegalmas, Pahawang, dengan 1 juta per orang, kita sudah bisa menikmati malam di Pahawang dengan fasilitas menginap di cottage, termasuk snorkeling dan fun games. Dengan harga 1 juta per orang, sudah menginap di Pahawang, berwisata ke Tegalmas, dapat snorkeling semua tempat lokasi, free, udah termasuk bus, sudah termasuk kambing guling, BBQ, musik, kapal, alat pelampung, foto underwater, dan fotografer dan drone. Di samping itu, kita juga bisa merasakan sensasi bermain water sport, banana boat atau sofa boat di Cukup Bedil yang juga spot snorkeling dengan transplantasi terumbu karang yang indah serta ikan-ikan Nemo unik karang yang memanjakan kita untuk berlama-lama mengapung. Di BFM Radio, Putri Maisuri melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Putri Maisuri dan pendengar Indonesia. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Setia Ningsih dari Gema Bungo FM Jambi. Peresmian Gedung Serbaguna Dusun Jujuhan oleh Bupati Bungo. Selengkapnya Setia Ningsih, silakan. Ya, silakan Ningsih dengan laporan selengkapnya. Ya, sudah tersambung bersama Setia Ningsih dari Gema Bungo FM Jambi. Dipersilakan Ningsih untuk laporan selengkapnya. Baik, ini untuk, ya boleh di-unmute dulu untuk Zoom-nya. Ya, silakan Ningsih. Saudara pendengar LPPL se-Indonesia, Bupati Bungo Haji Masyuri SPME menghadiri acara peresmian Gedung Serbaguna sekaligus membuka secara resmi turnamen volleyball Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan pada Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Turut hadir acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo Jumiwan Aguza SM, serta tokoh masyarakat Jujuhan Haji Zaki, Ketua BPD Tanjung Belit, para kepala OPD di lingkup Pemkab Bungo, para camat dan tamu undangan yang tetap mengikuti protokol kesehatan. Peresmian Gedung Serbaguna tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Bungo Haji Masyuri. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Haji Masyuri menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Dapil 3 yang telah menginspirasikan pembangunan Gedung Serbaguna di Dusun Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga berharap dengan dibangunnya Gedung Serbaguna tersebut bisa memberikan manfaat bagi generasi muda,
untuk menyalurkan minat, bakat, serta mengurangi kejahatan dan kenakalan remaja di tengah masyarakat. Selain itu, dengan adanya sarana gedung serbaguna ini akan tercipta kader dan atlet berprestasi sampai ke jenjang nasional bahkan internasional. Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sesuai dengan visi dan misinya, yaitu Bungo Master, Mandiri dan Sejahtera Kabupaten Bungo 2016 sampai 2021. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Bungo Jumiwan Agusa SM juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini aspirasinya selaku anggota DPRD Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran 2020. Ukuran gedung serbaguna Dusun Tanjung Belit tersebut seluas 25 kali 34 meter. Dengan berdirinya gedung serbaguna itu, Jumiwan Agusa berharap masyarakat Dusun Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, dan juga masyarakat sekitar bisa mempergunakan gedung untuk latihan, turnamen olahraga, hajatan, serta juga bisa digunakan untuk kegiatan yang positif lainnya. Saya Stianingsih melaporkan langsung dari Radio Gema Bungo FM untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih Stianingsih dari Gema Bungo FM. Untuk sesi pertama pendengar Indonesia sudah disampaikan oleh 3 radio yang nanti juga akan diikuti dengan laporan lainnya dari radio-radio lain yang sudah tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baiklah pendengar Indonesia, siang hari ini atau kali ini kita akan bergabung juga bersama Aan Kasianto yang akan menyampaikan laporan khusus Dapur Berita Indonesia Live. Silakan Aan. Pendengar LPPL Indonesia, penandatanganan komitmen kerjasama senilai 1,5 triliun rupiah antara penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM disaksikan oleh Joko Widodo Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tadi pagi, Senin 18 Januari 2021. Bahlul Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengatakan komitmen kerjasama ditandatangani pelaku usaha dari 56 usaha besar terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN dengan 196 UMKM. Sebesar 56 perusahaan besar asing dan dalam negeri dengan 196 UMKM. Kerjasama ini diawali dari pertama, arahan dan petunjuk Bapak Presiden lewat rapat kabinet dan arahan-arahan di kegiatan lain, agar bagaimana caranya kita membutuhkan ciptanya pengusaha-pengusaha baru dan UMKM yang kuat. Investasi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga harus ada kolaborasi atau kerjasama antara pengusaha dalam dan luar negeri dengan UMKM. Bahlil juga mengatakan program kemitraan tersebut digelar untuk menegaskan komitmen pemerintah tentang pentingnya kemitraan investasi antara pengusaha besar asing maupun nasional dengan pelaku UMKM di wilayah proyek investasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan salah satu fungsi BKPM sendiri mendukung UMKM dengan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek investasi. Program kemitraan antara PMA dan PMDN dengan pelaku UMKM merupakan langkah strategis untuk menaikkan kelas UMKM dan merupakan investasi yang berkualitas juga inklusif yang merata di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Aan Kasianto dari Dapur Redaksi untuk Berita Indonesia Live. Baiklah pendengar Indonesia, memasuki sesi kedua dalam Indonesia Berita Indonesia Live. Kali ini kita akan bergabung bersama dengan Juna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar. Hujan selama sepekan, DPUPR tangani banjir di Kota Denpasar. Juna, silakan. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia.
Hujan selama sepekan, DPUPR tangani banjir di Kota Denpasar. Hujan sudah turun hampir selama sepekan di Kota Denpasar sehingga menyebabkan banjir yang menggenangi beberapa kawasan. Banjir juga terjadi akibat adanya air kiriman dari daerah hulu sehingga membuat debit air di semua saluran bertambah secara maksimal. Banjir menggenangi beberapa perumahan di kawasan Sesetan dan Monang Maning. Hal ini tentunya mengganggu aktivitas warga. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja keras untuk mengendalikan pintu-pintu air secara maksimal, termasuk melakukan pengerukan dan pembersihan saluran air serta pengangkatan sampah yang menggendang. Banjir yang terjadi selain curah hujan tinggi, kiriman air dari hulu juga disebabkan oleh saluran air yang tersumbat akibat sampah. Oleh sebab itu, masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan ke got atau sungai, serta melakukan gerakan kebersihan secara rutin. Serta untuk yang bertempat tinggal dekat dengan sungai agar senantiasa waspada terhadap naiknya debit air sungai. Siapa lagi yang harus sadar kalau bukan kita sebagai anggota masyarakat karena pemerintah tidak bisa bertindak sendiri. Demikian berita Indonesia Live untuk berita Indonesia Live dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar. Saya Juna melaporkan. Baik, terima kasih Juna dan pendengar Indonesia. Selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Faiza Fadila dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 134.000 lebih jiwa menjadi korban banjir di 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Selengkapnya bersama Faiza, silakan. Ya, pendengar. Hingga hari ini Senin 18 Januari 2021, banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air yang bervariasi dari lutut orang dewasa hingga menenggelamkan rumah-rumah warga. Tercatat ada 133.000 lebih jiwa yang menjadi korban banjir terparah tahun ini di Kalimantan Selatan dan 33.000 diantaranya menjadi pengungsi. Dari 10 kabupaten kota yang mengalami banjir tahun ini di Kalimantan Selatan, ada 3 kabupaten yang mengalami banjir terparah, yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari sejumlah kabupaten tersebut bahkan ada korban jiwa meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi pada malam hari, khususnya di Desa Hantakan, di Desa Alat, Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HST. Dan total BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada 16 korban jiwa akibat banjir yang terjadi tahun ini. Diperkirakan banjir ini akan terus terjadi, khususnya untuk di wilayah Kota Banjarmasin hingga hari ini ketinggiannya adalah yang tertinggi pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan perakiraan BMKG. Dan diharapkan sesuai perakiraan BMKG tersebut, banjir berupa air pasang di wilayah Kota Banjarmasin akan surut pada besok hari dan diharapkan Kota Banjarmasin akan kembali normal setelah hari ini lumpuh akibat Jalan Ahmad Yani yang menjadi poros utama pergerakan warga Kota Banjarmasin tertutup akibat tingginya genangan air di jalan-jalan perkotaan. Demikian Faiza Fadila melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Faiza dan pendengar Indonesia. Di sesi kedua terakhir kita akan bergabung bersama Fendi Perdana dari LPPL Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. 2 hari PPKM, toko modern, warung makan dan pedagang kaki lima mentaati SE Bupati. Selengkapnya silakan Fendi. Baik, pendengar LPPL Indonesia, rahasia protokol kesehatan selama masa PSBB atau PPKM di Kabupaten Wonogiri digelar secara intensif. Dalam sehari, tim gabungan menggelarnya selama 2 kali. Kepala Satpol PP Wonogiri Waluyo Sabtu pekan ini mengatakan, rahasia atau operasi penerapan protokol kesehatan plus ketaatan pada surat edaran SE Bupati dalam rangka PPKM saat ini ditingkatkan lagi. Karena ada hal baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Untuk operasi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di Wonogiri ditingkatkan, seiring adanya PPKM yang dimulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021, jika sebelum muncul SE Bupati tersebut, pihaknya dalam sehari hanya menggelar razia 1 shift. Namun kali ini operasi ditingkatkan menjadi 2 shift dalam sehari. Lebih lanjut, Waluyo menambahkan, selama beberapa hari mengawal SE Bupati tersebut,
pasar modern, swalayan, toserba, warung makan, angkringan, dan pedagang kaki lima telah mentaati SE Bupati. Mereka tutup sesuai dengan waktu yang diperintahkan. Selain tidak ada kerumunan, warung makan atau HI yang berjualan siang dan malam hari juga telah menerapkan ketentuan kapasitas. Para pelaku bisnis kuliner membatasi pembeli yang makan atau minum di tempat. Adapun untuk wilayah kecamatan-kecamatan, pihaknya mendapat laporan PPKM juga sudah berjalan baik. Selain menggelar operasi, pihaknya juga meminta agar Forkopimcam selalu memberikan imbauan terkait protokol kesehatan agar masyarakat tetap waspada. Demikian saya Fendi Perdana dari LPPL Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Fendi dan pendengar Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan dalam Berita Indonesia Live di sesi ketiga. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-produser LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora, Jawa Tengah. Dan Suara Ngawi FM Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Gemar Randik FM Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sawah Lunto FM Sumatera Barat. Sonata AM FM Kota Bandung, Jawa Barat. Suara Pacitan FM Jawa Timur. Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Blambangan FM Banyuwangi, Jawa Timur. Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kanyuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kebumen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Banjar FM Kalimantan Selatan. Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tangerang Radio Banten. Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Suara Pasuruan FM Jawa Timur. Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gemilang FM Indragiri Hilir Riau. RPKD Denpasar Bali. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Radio Publik Mimika Papua. Suara Kampar FM Riau. Magetan Indah FM Jawa Timur. Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Suara Sidoarjo MVR 4.0 Jawa Timur. Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gema Sudirman FM Purbalingga, Jawa Tengah. Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat. Suara Tabalong FM Tabalong, Kalimantan Selatan. Daksinarga FM Gunung Kidul, Yogyakarta. Maros FM Sulawesi Selatan. Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah. Suara Giri Menang FM Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Puroboyo FM Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Guyub Rukun FM Tulungagung, Jawa Timur. Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah. Sergai FM Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Odan FM Batubara, Sumatera Utara. Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Singosari FM Brebes, Jawa Tengah. Singosari News FM Ketanggungan, Jawa Tengah. Singosari Top FM Paguyangan, Jawa Tengah. Bercahaya FM Cilacap, Jawa Tengah. Multatuli FM Lebak, Banten. Barometer FM Kota Kediri, Jawa Timur. Tuntung Pandang FM Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Suara Praja FM Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Hamau FM Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lansek Manih FM Sijunjung, Sumatera Barat. Ralita FM Pamekasan, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif.
Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Balik ke pendengar Indonesia, kembali kita akan bergabung di sesi ketiga Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan bergabung bersama Bung TW dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Program PTSL di Kabupaten Tegal melampaui target. Selengkapnya silakan Bung TW. Pendengar LPPL Indonesia, Dr. Anda Hajah Umi Aziza, Bupati Tegal, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tegal karena mampu lampaui target sertifikat tanah tahun 2020. Target pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 25.000 bidang tanah, namun dalam realisasinya mencapai 28.000 bidang tanah tersertifikat. Demikian penjelasan Umi Aziza saat penyerahan sertifikat secara virtual dari Presiden Joko Widodo berlangsung di Pendopo Mangkurat Pemkab Tegal. Umi menegaskan penyerahan sertifikat tanah sekaligus menutup akumulasi capaian kantor ATR BPN Kabupaten Tegal selama tahun 2020. Bahwa program strategis ini merupakan tanggung jawab Kementerian Agraria, Tata Ruang Badan Tanah Nasional, serta juga bertanggung jawab dengan pemerintah kabupaten dan tingkat desa. Termasuk aparat penegak hukum turut mengamankan program PTSL dari berbagai tindakan penyelewengan termasuk pungli. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Bung TW, LPPL Radio Slawi FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Bung TW. Dan pendengar Indonesia, ada Lina dari Radio Magetan Indah FM selanjutnya akan mengabarkan bahwa Babinsa bersama warga Getasanyar, Magetan, kerja bakti perbaiki jalan. Lina, silakan. Baik, terima kasih para pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Babinsa Kuramil tipe B02 Kodim 0804 Magetan, Kopda Agus Prawoto turut serta bergotong royong dalam rangka perbaikan jalan di desa bersama warga sekitar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dan selaku Babinsa Kopda Agus Prawoto bersama dengan warga masyarakat binaan bahu-membahu memperbaiki jalan desa yang berlubang dan sebagian tertimbun tanah sehingga ditumbuhi rerumputan. Lokasi perbaikan jalan tersebut tepatnya berada di Dusun Getas, Desa Getas Anyar, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan. Dalam kegiatan ini, kekompakan dan kedekatan antara Babinsa dan warga masyarakat perlu dipertahankan. Menjalinan sebuah kemitraan ini merupakan langkah positif guna terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat sehingga mampu membentuk situasi yang aman dan kondusif di lingkungan desa. Selain pelaksanaan kerja bakti perbaikan jalan, desa Babinsa juga memberikan arahan untuk selalu memakai masker dan ikuti protokol kesehatan kepada warga sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah binaannya. Kopda Agus Prawoto menyampaikan hati dan semangat bersama-sama dengan warga gotong royong. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap desa binaan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Magetan. Lina, LPPL Radio Magetan Indah, Magetan, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Lina dan pendengar Indonesia di sesi ketiga ini terakhir kita juga akan bergabung bersama Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Manih 93,6 FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nagari Koto Tuo di Sijunjung dinilai tim tangguh Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya, Romi silahkan. Baik, terima kasih. Pendengar, tim Kampung Tangguh Provinsi Sumatera Barat lakukan penilaian terhadap Kampung Tangguh yang berada di Nagari Koto Tuo, Kecamatan 4 Nagari pada Jumat kemarin. Tim yang terdiri dari Dirbinmas Polda Sumbar yang diwakili Kasubdit Babin Kamtipmas Kompol Nuraida dan Profesor Dr. Insinyur Eri Gas Eka Putra yang merupakan Direktur Nagari Development Center. Penilaian tersebut mencakup kampung yang dilihat tagih dalam pendidikan, tagih di bidang kesehatan, tagih dalam keimanan, dan tagih dalam pengelolaan ketahanan pangan selama menghadapi pandemi COVID-19.
Kompol Nuraida mengharapkan untuk kampung tangguh yang sudah ada jangan sampai berhenti memberikan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan jangan sampai mati suri setelah kegiatan ini berakhir. Senada dengan hal tersebut, Bupati Sejunjung Yuswir Arifin didampingi Kapolres Sejunjung AKBP Andri Kurniawan SIK M.Hum mengatakan pemerintah Kabupaten Sejunjung bersama Polres Sejunjung akan terus mendorong serta mendukung semua lapisan masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19. Sementara itu, Wali Nagari Kototuo Beni Putra mengungkapkan bahwa Kampung Tangguh Kototuo beserta Satgas COVID-19 Nagari selalu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk terus menerapkan 3M. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Sejunjung, Kapolres Sejunjung, Kapolsek 4 Nagari, kemudian Camat 4 Nagari, Kasubag Humas Polres Sejunjung, kemudian Kesbangpol Linmas David Renaldo, dan juga tentunya Satgas COVID-19 Kecamatan 4 Nagari, serta tokoh masyarakat Kototuo. Demikian informasi tersebut, saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lamsek Manis Junjung Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Romi. Demikian pendengar Indonesia untuk sesi ketiga dalam Berita Indonesia Live. Ya, pendengar Indonesia, demikianlah serangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live untuk hari ini yang disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama saya Tika Amzar sebagai radio host dari Suara Sidoarjo dan juga host radio co-host ya bersama Gagak Krimang FM Blora Jawa Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa. Pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Suara Sidoarjo, lembaga